Bab 961 bertukar sandera. Apa? Tubuh ilahi? Jadi dia memiliki tubuh ilahi? Bukankah itu berarti dia hanya menggunakan kekuatan suci legendaris? Aku tahu, aku ingat. Ada fenomena musim dingin yang terjadi lebih dari seminggu yang lalu. Itu pasti disebabkan olehnya. Betul, aku bahkan secara pribadi melihat fenomena itu saat itu. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu sangat mirip dengan teknik yang dia gunakan saat ini. Bukankah itu berarti dia benar-benar memiliki tubuh ilahi? Ini terlalu kuat. Apakah ini tubuh ilahi yang asli? Martial King peringkat 7 harus menghindari serangannya meskipun dia hanya Martial King peringkat 3? Memang, setelah Murong Mingtian berbicara, semua orang menyadari. Ketika mereka melihat Tan Tai Sue, mata mereka terkejut dan ketakutan, yang kemudian berubah menjadi ketakutan yang ekstrim. Tan Tai Sue berbeda dari Ziling. Ziling memiliki pelet surga mencengkeram di tubuhnya, dan sejak usia muda, kekuatan ilahi terbatas dan dia tidak memiliki kekuatan yang seharusnya dia miliki. Tapi Tan Tai Sue, di sisi lain, tidak dibatasi. Dia memiliki tubuh ilahi sejati. Dia adalah seorang jenius sejati yang telah menerima perlindungan dari surga. Haha, seperti yang diduga dari penyihir. Tampaknya kamu memenuhi syarat untuk membahas kondisi dengan aku. Jiang Qixia tiba-tiba tertawa. Saat dia berbicara, dia mengarahkan pandangannya ke arah Zhao Yuetian, dan berkata, "Junior, lepaskan mereka." Zhao Yuetian dengan cepat bergegas ke puncak berkabut, dan setelah sekejap. Ketika ia muncul kembali, ada sekelompok besar orang di belakangnya. Setelah melihat mereka, banyak pengamat terkejut. Mereka mengenali yang di belakang Zhao Yuetian. Dari orang-orang itu, 5 murid dari Misty Peak termasuk Chun Wu, Xia Yu, Qiu Zhu, Dong Sui, Yan Ruyu, serta banyak penjaga puncak Misty. Selain itu, ada juga Su Rou, Su Mei, Zhang Tianyi, Jiang Wuxiang, yang dekat dengan Chu Feng. Namun, rantai formasi roh terikat di sekitar tubuh mereka. Selain itu, mereka semua terhubung, dan meskipun tidak ada luka pada mereka, mereka terlihat sangat menyedihkan. Tetapi ketika pengamat menemukan bahwa mereka adalah yang diinginkan Tan Tai Sue, mereka menjadi sadar akan masalah, Tan Tai Sue bersama dengan Chu Feng dan Lady Piao Miao. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil risiko seperti itu. Itu berarti mereka, yang telah menghina Chu Feng sebelumnya, sekarang beresiko sekali lagi. "Lepaskan junior aku," kata Jiang Qixia. Tan Tai Sue mengangkat tangannya sedikit, dan kotak itu bersinar dengan cahaya. Seseorang kemudian muncul di tengah-tengah cahaya Kuang Bainian. Namun, setelah mereka melihatnya, tidak peduli Jiang Qixia atau Zhao Yuetian, mata mereka berkilau ketika amarah yang kuat melonjak ke mata mereka. Pada saat itu, dia tidak dalam kondisi yang baik sama sekali. Tidak hanya rantai pembentukan roh diikat di sekelilingnya, ada luka berdarah di seluruh tubuhnya. Selain itu, ada juga bekas luka yang menakutkan. Bahkan auranya lemah, semua yang bisa dilakukan untuk membuatnya tragis sudah selesai. Jelas bahwa dia tidak menerima tindakan penyiksaan dan kekejaman kecil ketika dia di penjara. Setelah melihat Jiang Qixia dan Zhao Yuetian, Kuang Bainian tampak seolah-olah melihat penyelamatnya. Dia dengan cepat berteriak, "Senior, bantu aku." Bang! Tapi sebelum dia selesai berbicara, entah dari mana, Tan Tai Sue melambaikan tangannya dan mendaratkan tamparan yang keras dan jelas di wajah Kuang Bainian. Kekuatan yang kuat tidak hanya memutar Kuang Bainian beberapa kali di udara, ketika dia berhenti, dia membuka mulutnya dan meludahkan darah. "Diam!" Tan Tai Sue dengan dingin berteriak setelah tamparan itu. Setelah Tan Tai Sue meneriakinya, Kuang Bainian tidak membalas dan benar-benar tetap diam. Itu sangat mengejutkan karena dia selalu memiliki temperamen buruk. Seolah-olah dia adalah serigala lapar yang melihat harimau yang ganas, dia hanya penurut yang tidak normal. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Tan Tai Sue telah meninggalkan bayangan yang tidak bisa dilawan dalam hati Kuang Bainian. "Tan Tai Sue, aku mengutuk leluhurmu. Kamu tidak menepati janji kamu. Kamu berani menyiksa junior aku seperti ini?" Zhao Yuetian sangat marah. Dia menunjuk Tan Tai Sue dan mulai mengutuknya dengan keras. Kata, "Aku hanya mengatakan kamu tidak diizinkan untuk menyakiti orang-orang yang dekat dengan Chu Feng. Aku tidak pernah mengatakan aku akan melakukan hal yang sama pada Kuang Bainian." Tan Tai Sue mencibir. Kamu jalang. Karena seperti ini, maka aku akan menyiksa mereka sekarang. Aku akan memberitahu kamu konsekuensi dari melukai junior aku." Zhao Yuetian benar-benar marah. Saat dia berbicara, dia mengepalkan salah satu tinjunya dan cambuk yang terbuat dari kekuatan marsial diciptakan di tangannya. Dia kemudian melemparkan tatapan dinginnya pada Su Rou, Su Mei, dan yang lainnya. "Jika kamu berani menyentuh mereka, aku akan mengambil kehidupan lemah junior kamu sekarang, maka aku akan mengambil milikmu." Tan Tai Sue sangat tenang,
tetapi nadanya penuh dengan niat membunuh. Tantai Sue, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu hanya ingin bertukar sandera, lalu berurusan dengan kami tanpa khawatir, bukan? Sebenarnya, aku memiliki pikiran yang sama. Ayo, mari kita lakukan itu. Kemudian, biarkan aku melihat kemampuan macam apa yang dimiliki tubuh kamu yang disebut divine. Jiang Qixia tiba-tiba berbicara, dan dia melambaikan tangannya pada Zhao Yuetian. Meskipun Zhao Yuetian tidak mau, dia masih melepaskan mereka semua. Namun, dia tidak sepenuhnya membatalkan ikatan di sekitar mereka. Tunggu, namun, Tantai Sue berbicara sekali lagi. Dia menunjuk ke kursi sedan merah dan berkata, lepaskan Ziling. Tidak masalah. Jiang Qixia ringan tersenyum, dan melambaikan lengan bajunya yang besar. Setelah boom, kursi sedan hancur, dan ketika serpihan-serpihan itu terbang di udara, seorang yang cantik muncul. Dia mengenakan gaun merah, dan ornamen yang menyilaukan emas menghiasi tubuhnya. Sosoknya yang sempurna, di samping perangkat tambahan yang begitu hati-hati, membuatnya terlihat sangat cantik. Kulitnya yang cantik bahkan cukup untuk memikat jutaan orang, dan tentu saja, orang itu adalah Ziling. Wah, apakah ini Ziling? Dia terlalu cantik. Dia bahkan lebih cantik dari Yafei dan Qiuzu. Dia hanyalah orang yang paling cantik di wilayah Laut Timur. Sayang sekali, sayang sekali. Dia wanita yang sangat cantik, dan bahkan memiliki tubuh ilahi, tetapi ditakdirkan untuk... Setelah melihat Ziling, banyak orang tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Kekaguman muncul di mata mereka, dan beberapa pria bahkan menelan ludah, kurang memiliki kendali atas diri mereka sendiri. Keindahan Ziling benar-benar menghancurkan. Ada sangat sedikit yang bisa dibandingkan dengannya, dan mengatakan dia adalah wanita paling cantik di wilayah Laut Timur tidak akan berlebihan. Pada dasarnya, jika itu laki-laki, dia pasti menyentuh hati mereka. Tantai Sue tidak membuang waktu untuk kata-kata setelah melihat Ziling. Dia menunjuk Kuang Bainian, dan berkata, enyahlah. Jika kamu mendarat di tangan aku lagi, aku akan mengambil hidup kamu. Pada saat itu, dia tidak lagi ragu-ragu. Dengan langkah besar, dia dengan cepat pergi ke arah Jiang Qixia. Namun, karena kultivasinya terikat, bahkan jika ia berlari lebih cepat dari kecepatannya saat ini, kenyataannya masih belum secepat itu. Bab 962 tak tahu malu dan tercela. Pergi, jika kamu terlalu lambat, waspadailah pedangku. Jiang Qixia mengalihkan pandangannya ke arah Surou, Sumei, dan yang lainnya dari Misty Peak. Pada akhirnya, dia berhenti di Ziling, dan berkata, kecantikan aku, jangan takut. Aku akan membawamu kembali. Kamu pria tak tahu malu. Chu Feng tidak akan memaafkanmu. Ziling mengertakkan giginya, begitu banyak mereka berderit. Ada juga niat membunuh yang kuat di matanya yang indah. Haha, sampah itu, aku akan menunggunya. Jika dia datang, aku akan memotong dagingnya sedikit demi sedikit di depanmu. Aku akan meminta Chu Feng memohon pengampunan tepat sebelum aku membunuhnya. Hahaha, Jiang Qixia tertawa keras. Tawanya adalah kegilaan yang ekstrim, dan sangat sinis. Ziling mengepalkan tinjunya dengan marah. Kemarahan yang tak terlukiskan muncul di wajahnya. Saudari Ziling, ayo pergi. Tepat pada saat itu, Surou, Sumei, Zhang Tianyi, Jiang Wuxiang, Chun Wu, Yan Ruyu, dan yang lainnya semua berlari. Baru kemudian dia menemukan bahwa yang lain berlari menuju Tantai Sue dengan semua yang mereka miliki. Untuk menghindari membebani orang lain, Ziling tidak membuang nafasnya pada Jiang Qixia lagi dan buru-buru berlari ke arah Tantai Sue juga. Namun, mereka sama dengan Kuang Bainian. Karena budidaya mereka terikat, meskipun mereka bisa terbang, mereka agak lambat. Tetapi, meskipun lambat, tidak peduli Kuang Bainian, atau Ziling dan yang lainnya, kecepatan mereka hampir sama. Tidak ada insiden tak terduga yang terjadi dengan pertukaran sandera. Ketika Kuang Bainian tiba dengan selamat di sisi Jiang Qixia, Ziling dan yang lainnya juga dengan aman tiba di sisi Tantai Sue. Ayo di belakangku, mereka tidak akan bisa membahayakan kamu, kata Tantai Sue dengan tenang. Ziling dan yang lainnya tidak ragu-ragu. Meskipun mereka tidak mengenalnya, mereka telah mendengar sedikit tentang Tantai Sue ketika Jiang Qixia menyebutkannya beberapa kali. Mereka tahu dia ada di sini untuk membantu mereka. Suara mendesing. Namun, tepat ketika salah satu penjaga puncak berkabut melewati Tantai Sue, dia tiba-tiba menyerangnya. Dua jimat bercahaya diisi dengan kekuatan tak terbatas mendarat ke tubuhnya, menangkapnya benar-benar lengah. Kamu, bahkan Tantai Sue tidak mengharapkan hal seperti itu. Jarak antara dia dan dia benar-benar terlalu pendek. Ketika dia merasa ada sesuatu yang salah, kedua jimat itu sudah mendarat di rok putih salju. Boom gemuruh. Dalam sekejap dampak, mereka dengan cepat berubah. Satu menjadi rantai petir yang mengikat Tantai Sue, sementara jimat lainnya terus meledak di tubuhnya. Pak Tua Liu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah gila?
Chunwoo dan yang lainnya sangat mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat itu. Chunwoo bahkan menunjuk ke orang tua itu dan mengutuk dengan keras. Ketika dia berbicara, dia bahkan akan menyerangnya. Heh, Pak Tua Liu, kamu yakin? Tetapi pada saat itu, wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Tidak ada yang mengantisipasi itu. Kulitnya bukan satu-satunya hal yang berubah, tingginya juga. Ini kamu. Awalnya, Chunwoo dan yang lainnya dipenuhi amarah. Namun, setelah transformasi itu, rasa takut segera muncul ke wajah mereka. Baru pada saat itulah mereka menemukan orang tua itu diam-diam ditukar. Ini bukan Pak Tua Liu, penjaga puncak berkabut, tetapi junior Jiang Qixia, Wu Kunlun. Heh, kamu berpikir sampah seperti kamu bisa melihat melalui penyamaran aku? Aku sudah cukup dengan kalian semua di hari-hari ini. Selain Ziling, kalian semua akan mati hari ini. Wu Kunlun kembali ke penampilan aslinya, dan dia langsung mengungkapkan semua keganasannya. Saat dia berbicara, dia melepaskan tekanan Martial King peringkat 3, dan akan mulai membantai mereka semua. Orang yang akan mati adalah kamu. Tapi tepat pada saat yang sangat penting itu, sebuah tangan tiba-tiba terulur, yang kemudian meraih kepala Wu Kunlun. Itu Tantai Sue. Pada saat itu, darah ada di sekujur tubuhnya. Tabirnya diturunkan, menunjukkan penampilannya yang jelek. Selain itu, auranya sangat lemah. Berbeda dengan kelemahan ini, dia melepaskan niat membunuh yang sangat kuat. Tidak, kulit Jiang Qixia sangat berubah. Dia tidak akan pernah mengantisipasi Tantai Sue untuk hidup bahkan setelah menggunakan 2 jimat tingkat harta karun. Jiang Qixia dengan cepat melompat ke depan, dan terbang menuju Tantai Sue, berharap untuk mengubah perubahan situasi yang mengerikan ini. Tidak ada yang akan menyelamatkannya. Tapi sebelum Jiang Qixia tiba, rasa dingin dilepaskan dari telapak tangan Tantai Sue. Itu langsung menyelimuti Wu Kunlun, dan segera mengubahnya menjadi patung es. Setelah itu, telapak tangan Tantai Sue bergetar, dan potongan besar es hancur. Aura Wu Kunlun menghilang sepenuhnya, Tantai Sue tanpa ampun membunuhnya. Kamu berani membunuh junior Wuku? Aku akan memiliki hidupmu. Jiang Qixia sangat marah ketika dia menyaksikan kematian Wu Kunlun tepat di depan matanya. Raungan kemarahannya mengguncang dunia, dan setelah membalik telapak tangannya, tombak merah menyala muncul di tangannya. Tekanan penguasa yang tak tertandingi menyelimuti dunia begitu ia muncul. Kekuatan itu bahkan beberapa kali lebih ganas daripada Murong Mingtian, pangkat 7 Raja Bela Diri. Hal tercela, orang yang akan mati adalah kamu. Tantai Sue, yang jatuh ke dalam perangkap, juga sangat marah. Matanya berkilau, dan menjadi seputih salju. Ledakan. Bersamaan dengan itu, langit menjadi gelap, dan badai salju yang hebat muncul. Saat itu menimbulkan kekacauan, itu menelan semuanya dalam sekejap. Desir. Setelah melepaskan kekuatan ilahi, Tantai Sue melompat maju dan melawan Jiang Qixia yang masuk. Bum bum bum. Pada saat itu, langit di atas keliling beberapa ribu mil gelap gulita. Orang hanya bisa melihat badai salju putih pucat dan pedang energi berwarna merah darah. Ketika keduanya bentrok satu sama lain, gelombang kejut energi mengerikan dikirim. Bahkan ruang itu sendiri hancur, dan laut di bawahnya melonjak. Sepertinya langit telah runtuh dan bumi telah runtuh. Dunia seolah-olah dihancurkan oleh mereka berdua. Ini terlalu mengerikan. Ini adalah puncak jenius dari tanah suci martialisme. Ini adalah kekuatan penghancur sejati. Semua orang merasa merinding saat melihat pertarungan yang mengerikan. Semua rambut mereka berdiri tegak, mereka benar-benar kaget. Karena jarak mereka sangat dekat, mereka dapat merasakan betapa kuatnya keduanya. Jika mereka benar-benar menggunakan segala yang mereka miliki untuk bertarung, kemungkinan tidak ada seorang pun dalam keliling beberapa ribu mil akan bertahan hidup. Mereka akan dihancurkan sampai mati oleh sisa-sisa yang mereka bebaskan. Tapi mereka berdua, ketika bertarung dalam situasi hidup dan mati seperti itu, mampu mencegah cedera pada siapapun meskipun goncangan dunia mungkin mereka pancar. Itu berarti mereka memiliki kendali penuh atas kekuatan mereka, dan sudah mencapai kekuatan masing-masing dengan maksimal. Bab 963 Terminator. Angin musim dingin melolong, mengguncang dunia. Bilah cahaya terbang, memotong jalinan ruang itu sendiri. Tantai Sue dan Jiang Qixia sama-sama berpenampilan jenius. Dibandingkan dengan para jenius wilayah Laut Timur sendiri, mereka seperti dewa. Mereka begitu kuat yang tak terbayangkan. Mereka berulang kali melakukan serangan bolak-balik saat pertempuran semakin intens. Kerumunan hanya bisa melihat badai salju melolong dan bilah energi berapi-api yang ganas. Tubuh kedua petarung itu kabur. Tetapi meskipun mereka tidak bisa dilihat, kekuatan dari keterampilan bela diri mereka, Royal Armament, dan berbagai teknik membuat hati semua orang melonjak dengan berbagai emosi. Mereka berdua bersemangat dan ketakutan. Gembira, karena mereka menyaksikan bentrokan para jenius puncak. Ketakutan, karena itu adalah perasaan yang muncul ketika melihat kekuatan menakutkan seperti itu. Diakui,
Tan Tai Sui dan Jiang Qixia meyakinkan semua orang yang menonton kekuatan kuat mereka. Bahkan Murong Mingtian sendiri tidak dapat membantu tetapi mengakui bahwa dia memang lebih rendah dari dua pemuda mengerikan ini. Namun dalam pertempuran antara dua harimau, selalu ada satu yang kalah. Dalam bentrokan antara dua naga, selalu ada pemenang. Tak terkecuali Tan Tai Sui dan Jiang Qixia. Tiba-tiba, tangisan menyakitkan terdengar. Seseorang juga melesat keluar dari medan perang yang sengit, dan secara bersamaan, gelombang kejut energi dahsyat lenyap seketika. Itu Tan Tai Sui. Pada saat itu, tidak hanya darah di seluruh tubuhnya, dia juga batuk dalam jumlah besar. Apalagi auranya beberapa kali lebih lemah dari sebelumnya. Bahkan tubuhnya gemetar hebat. Dia masih bisa berdiri di udara, tetapi dia berada di perbatasan hidup dan mati, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Jiang Qixia juga muncul. Dia tidak hanya memegang tombak merah di tangannya, ada aura api di sekeliling tubuhnya. Itu naik tanpa henti ke udara, dan bahkan lebih ganas daripada api. Tetapi hal yang paling menakutkan bukanlah aura berapi yang terlihat oleh mata telanjang itu adalah haus darah yang tak terlihat yang dia keluarkan. Tan Tai Sui, serahkan hidupmu. Mata Jiang Qixia memerah. Dia mirip dengan iblis. Saat dia memegang tombak di tangannya, dia terbang menuju Tan Tai Sui. Tan Tai Sui berusaha bergerak. Dia ingin menghindar, tapi itu sia-sia karena dia tidak bisa menghindar seperti yang dia inginkan. Sebaliknya, dia memuntahkan seteguk darah. Dia tidak berdaya untuk bertarung. Tetapi meskipun Tan Tai Sui tidak dalam kondisi untuk melanjutkan, Jiang Qixia tidak memegang sedikit pun perawatan untuknya. Tombak merah menyala di tangannya menebas dengan kekuatan besar. Dia bersiap untuk memotong Tan Tai Sui menjadi dua. Namun, ketika semua orang mengira Tan Tai Sui sudah mati, ruang di depannya sedikit menggeliat, kemudian setelah suara sobekan, itu terbelah dan pedang hitam pekat keluar. Setelah itu muncul, itu diadakan secara horizontal di atas Tan Tai Sui, yang kemudian mengenai tombak merah Jiang Qixia yang berapi-api. Dentang. Percikan langsung terbang ke segala arah dalam sekejap tabrakan. Secara bersamaan, pergelangan tangan Jiang Qixia bergetar. Tubuhnya bergetar, dan dia melompat mundur. Dia sebenarnya dipaksa pergi oleh kekuatan itu. Apa itu? Semua orang terkejut. Mereka telah melihat kekuatan Jiang Qixia, tetapi saat ini, pedang hitam pekat yang muncul entah dari mana dengan begitu keras memaksa Jiang Qixia pergi. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Pedang itu, mungkinkah itu? Alis tajam Murong Mingtian berkerut. Perasaan gelisah muncul dari hatinya, karena pedang hitam pekat itu tampak sangat akrab. Siapa itu? Jiang Qixia berteriak keras dengan sedikit cemberut. Apakah kamu sudah lupa tentang aku? Ruang itu sendiri terbelah sekali lagi, dan seseorang perlahan melangkah keluar, muncul di depan orang banyak. Orang itu memiliki rambut panjang yang jatuh ke pundaknya, dan pedang besar di tangannya. Meskipun dia tidak setampan itu, ada sedikit tanda-tanda keberanian di wajahnya. Selain itu, ada beberapa kecemerlangan yang berputar-putar di sekitar tubuhnya, membuatnya tampak mirip dengan makhluk ilahi. Yang paling penting, seorang pemuda seperti dia memancarkan aura dari Raja Bela Diri peringkat 4. Chu Feng, itu Chu Feng, semua orang tercengang. Itu bukan hanya karena Chu Feng berani muncul di tempat ini, juga bukan karena dia melepaskan aura peringkat 4 Raja Bela Diri. Itu karena orang yang memaksa Jiang Qixia kembali adalah Chu Feng. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Chu Feng Tuan Bela Diri? Kenapa dia tiba-tiba menjadi Raja Bela Diri, dan bahkan peringkat 4 Raja Bela Diri? Apa yang terjadi? Mengapa kekuatan Chu Feng mencapai tingkat seperti itu, dan mengapa senjata di tangannya terlihat begitu akrab? Sepertinya harta Crippling Night Demon Sekte, persenjataan kerajaan yang digunakan mantan kepala sekte, pedang penyegel iblis. Pedang penyegel iblis, itu benar, itu adalah pedang penyegel iblis. Chu Feng memegangnya, dia sebenarnya mendapatkan raja persenjataan kerajaan ini. Apa yang terjadi? Ada banyak seruan terkejut, tetapi bahkan ada lebih banyak panik dan ketakutan. Chu Feng, Ziling dan yang lainnya sangat gembira saat mereka dengan cepat berlari ke Chu Feng. Ketika dia melihat mereka semua aman dan sehat, hati Chu Feng merasa nyaman. Tapi dia tidak punya waktu untuk mengobrol dengan mereka saat dia buru-buru meletakkan telapak tangannya di dahi Tan Tai Sui. Wow! Ketika telapak tangannya menyentuh Tan Tai Sui, tangisan yang menusuk telinga terdengar. Pada saat yang sama, orang bisa melihat aura merah muncul dari tubuh Chu Feng, dan itu tanpa henti melonjak ke tubuh Tan Tai Sui. Saat disalurkan ke Tan Tai Sui, luka-lukanya mulai sembuh, dan bahkan auranya mulai berubah menjadi lebih baik. Alasan teknik ini memiliki efek penyembuhan mistis adalah karena itu bukan teknik biasa, tetapi keterampilan rahasia teknik pemulihan burung vermilion. Ini keterampilan rahasia?
Aku sepertinya meremehkan kamu. Kultivasi ini yang kamu miliki bukan milik kamu. Kamu pasti mendapatkannya dari semacam teknik khusus, bukan? Jiang Qixia berkata dengan dingin. Namun, Chu Feng mengabaikan Jiang Qixia. Dia terus menyembuhkan Tan Tai Sui, dan hanya setelah dia diselamatkan dari bahaya dia menghela nafas lega. Terima kasih. Dengan teknik Vermilion Bird Revival, Tan Tai Sui memang selamat. Tapi setelah mengucapkan terima kasih, dia memejamkan mata dan pingsan. Ziling, kalian, rawat dia. Chu Feng menyerahkan Tan Tai Sui yang lemah kepada mereka. Chu Feng, kamu, melihat Chu Feng, yang ekspresinya tenang tapi hatinya penuh dengan amarah, Ziling dan yang lainnya agak khawatir. Mereka mengenal Chu Feng dengan baik, mereka tahu dia tidak akan meninggalkan masalah ini sendirian. Jangan khawatir, aku tidak akan gegabah. Chu Feng ringan tersenyum, dan saat dia berbicara, dia berdiri. Dia kemudian mengalihkan pandangannya berputar-putar dengan niat membunuh dan amarah terhadap semua orang dan berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya ingin menyelesaikan pertempuran ini. Bab 964 pertempuran dimulai. Selesaikan pertempuran ini, kamu cukup berani untuk berani dan mengatakan itu. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkan kita sendiri? Murong Mingtian menyeringai. Meskipun Chu Feng adalah Martial King peringkat 4, setiap orang yang memiliki pengalaman dengan pertempuran bisa melihat bahwa Chu Feng telah memperoleh budidaya ini dengan semacam metode khusus. Murong Mingtian, yang telah berkultivasi di Misty Peak, tahu betul bagaimana Chu Feng memperoleh kultivasinya saat ini. Tetapi meskipun Chu Feng adalah peringkat 4 Martial King, dia tidak takut karena dia tidak berpikir Chu Feng cocok untuk Jiang Qixia. Selain itu, Chu Feng sendirian, sementara mereka masih memiliki pasukan puluhan juta. Murong Mingtian, jika kamu benar-benar berpikir aku sendirian, kamu benar-benar salah. Chu Feng ringan tersenyum, lalu gemuruh mulai bergema dari kejauhan. Segera, lebih dari 10 juta orang mengenakan jubah hitam panjang muncul dalam garis pandang mereka, di mana mereka kemudian dengan cepat tiba di medan perang. Orang-orang itu secara alami pasukan Crippling Night Demon Sect. Tidak hanya mereka, Qi Usui Fuyan dan Taku juga ada dalam barisan mereka. Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan? Anggota mereka benar-benar berkumpul, dan mereka benar-benar datang untuk menyerang tempat ini? Banyak orang merasa heran ketika melihat pemandangan seperti itu. Semua orang tahu siapa dari Sekte Crippling Night Demon. Jadi, meskipun formasi, dalam hal kekuatan, sama persis dengan pasukan misterius yang datang dalam gelombang sebelumnya, pencegahan yang dihasilkan oleh yang sekarang sama sekali berbeda. Terutama bagi 4 pelindung Sekte Demon Knight yang melumpuhkan Qiu Chanfeng, Fu Lianseng, Sui Xiu, dan Yu Mingdeng. Yang mana dari mereka yang bukan iblis besar terkenal di wilayah Laut Timur? Adapun 5 raja elemental, emas, kayu, air, api, dan bumi, mereka juga lebih dari yang terlihat. Formasi yang mereka buat sama dengan pertemuan para pakar puncak Crippling Night Demon Sect. Selain kurangnya kepala sekte, semua ahli sejati hadir. Kami menyambut kepala Tuan SECT. Tapi tepat pada saat itu, adegan yang lebih mengejutkan terjadi, seluruh pasukan dari Sekte Night Crippling Night, termasuk 4 pelindung. Semua berlutut tertib dan memberi hormat kepada Chu Feng. Apa? Kepala sekte? Chu Feng adalah kepala sekte Night Crippling Night? Kerumunan yang sudah terpana sekarang semua tercengang. Mereka terpana. Tidak peduli apa, mereka tidak akan menyangka bahwa Chu Feng telah menjadi kepala sekte Crippling Night Demon. Tapi setelah berpikir lebih lama, pedang penyegel iblis di tangannya adalah harta paling berharga sekte ini, dan di samping itu, bakat budidaya Chu Feng selalu sangat kuat. Sekarang, budidayanya telah melonjak. Jadi, sungguh, dia memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekte malam iblis yang melumpuhkan. Jadi orang-orang yang menggunakan formasi sebelumnya adalah kalian semua. Meskipun kamu hanyalah prajurit yang tidak berguna di mataku, kamu semua masih rela mati hanya untuk Chu Feng. Ini sangat tidak terduga. Murong Mingtian mencibir. Tidak peduli bagaimana mereka muncul di mata orang lain, di matanya sendiri, mereka adalah sekelompok sampah yang bisa dia bunuh diri. Angka. Itu tidak ada artinya. Kamu sedang memandangi Sekte Demon Knight yang melumpuhkan? Jika kamu dan Jiang Qixia tidak melakukan apa-apa, apakah menurut kamu kepulauan eksekusi abadi kamu cocok untuk kita? Tanya Chu Feng dengan dingin. Ini, hati banyak orang merasa seperti drum berdetak. Meskipun para ahli Nusantara eksekusi immortal adalah umum seperti awan, Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan tidak lemah sama sekali. Selain itu, orang banyak tahu Crippling Night Demon Sect adalah mantan penguasa wilayah Laut Timur. Meskipun telah berpisah selama bertahun-tahun, legenda yang mereka tinggalkan membuat orang lain merasa mereka sangat kuat. Tanpa Murong Mingtian, monster tua peringkat 7 Martial King ini, belum lagi kepulauan eksekusi immortal sendirian, bahkan jika 3 klan monster besar bergabung dengan mereka. Mereka mungkin belum tentu mengalahkan Sekte Iblis Malam yang kelumpuhan. Lelucon yang sangat. Apakah kamu benar-benar berpikir Crippling Night Demon Sect kamu tidak terkalahkan?
Bahkan jika aku tidak melakukan apa-apa, Sekte Iblis Crippling Knight kamu tidak cocok untuk Archipelago Eksekusi Abadi dan 3 klan mengerikan. Murong Mingtian mencibir. Dia tidak takut. Mengesampingkan fakta bahwa mereka, penyatuan 4 kekuatan, berada dalam keuntungan dalam hal pembentukan pertempuran, mereka berada dalam keuntungan besar dalam hal jumlah. Karena kamu sudah mengatakan itu, aku tidak keberatan membiarkan kamu melihat apakah pasukan aliansi kamu lebih kuat, atau ahli Crippling Knight Demon Sect aku lebih kuat. Saat Chu Feng berbicara, pedang penyegel iblis di tangannya bersinar dengan cahaya. Riak yang tak terlihat kemudian menyapu. Ketika melewati Crippling Knight Demon Sect, aura mereka dengan cepat melonjak. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak berubah, perasaan mereka memancarkan sama sekali berbeda dari sebelumnya. Formasi pembantaian The Demon Knight Strip yang melumpuhkan, Murong Mingtian sedikit mengerutkan kening. Dia tahu Crippling Knight Demon Sect memiliki sesuatu yang meningkatkan kekuatan semua orang, formasi pembantaian Demon Bestowal. Namun, itu adalah formasi yang sangat rumit. Hanya di wilayah mereka akan ada formasi seperti itu, namun sekarang, ini berada dalam perbatasan Kepulauan Eksekusi Immortal. Bagaimana mungkin ada formasi seperti itu? Selain itu, dilihat dari peningkatan kekuatan mereka, dia bisa mengatakan bahwa kekuatan dari formasi itu sangat kuat. Mungkinkah, pedang penyegel iblis, bocah ini meletakkan formasi di tubuhnya? Pikir Murong Mingtian. Namun, ketika dia membayangkan kemungkinan seperti itu, bahkan dia tidak bisa menahan perasaan kaget. Saudaraku, perhatian. Hari ini, aku akan memusnahkan Nusantara Eksekusi Abadi dan 3 klan monster besar. Tidak peduli siapa itu, mereka yang menghalangi aku mati. Chu Feng tiba-tiba mengarahkan pedangnya ke bawah ke arah pasukan Kepulauan Eksekusi Immortal. Bunuh Sekte Night Crippling Knight seperti iblis yang terbangun setelah kata-kata Chu Feng. Mereka semua meledak haus darah. Mereka menggunakan segala macam keterampilan ganas, dan membantai jalan mereka ke arah musuh mereka. Bunuh tentu saja, Kepulauan Eksekusi Immortal dan 3 klan monster besar tidak akan menunjukkan pengecut. Di tengah raungan geram, mereka melawan Crippling Knight Demon Sect. Bum 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 bum. Ketika 2 tentara jutaan bentrok, gelombang kejut langsung muncul. Kekuatan itu benar-benar mengejutkan, dan sangat menakutkan. Kali ini, itu bukan hanya pasukan 10 juta pertempuran, itu adalah tentara 10 juta jiwa yang sebenarnya bertarung. Setiap kejatuhan tubuh mewakili lenyapnya kehidupan. Tetapi harus ada satu pemenang dari konfrontasi 2 pasukan. Formasi pertempuran kedua belah pihak kira-kira sama. Sisi Eksekusi Immortal Archipelago dan Three Great Monstrous Clans sebenarnya sangat menguntungkan dalam hal jumlah. Tapi ketika mereka benar-benar bertarung, yang dengan ujungnya langsung muncul itu adalah pasukan Crippling Knight Demon Sect. Dengan kekuatan absolut dan koordinasi sempurna, mereka mengatasi kelemahan mereka dalam jumlah dan menang. Bab 965 Tebasan yang menghancurkan segalanya. Duel menuntut kekuatan individu. Pertempuran kelompok menuntut saling pengertian satu sama lain. Ketika jutaan orang bertempur, semuanya berbeda dalam kekuatan kultivasi, saling menjaga satu sama lain akan sangat mengurangi tingkat cedera dan jumlah kematian. Pada saat itu, Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan menyerang Kepulauan Eksekusi Abadi dan 3 klan mengerikan. Meskipun ada perbedaan besar dalam jumlah, tidak peduli kekuatan individu atau kekuatan kolektif, Crippling Knight Demon Sect jauh lebih unggul dari lawan mereka. Ini seperti puluhan juta pakar budidaya dibandingkan dengan 10 juta elit terlatih. Yang lemah dan yang kuat benar-benar terbukti. Ahaha, aliran tangisan menyakitkan yang tak berkesudahan bergema di langit. Sejumlah besar orang jatuh mati dari udara di dalam medan perang. Namun, di antara 10 yang tewas ada setidaknya 9,5 yang berasal dari Kepulauan Eksekusi Immortal atau 3 klan mengerikan besar. Dalam pertukaran tadi, pasukan Kepulauan Eksekusi Immortal sudah memasuki situasi yang sangat berbahaya. Jika tidak ada yang berubah, kekalahan mereka tidak bisa dihindari. Ini terlalu mengerikan. Dikatakan pasukan Crippling Knight Demon Sect tidak hanya memiliki kekuatan yang mengerikan, mereka juga terlatih dengan sangat baik. Tampaknya itu benar-benar benar. Meskipun Nusantara Eksekusi Immortal bersekutu dengan 3 klan mengerikan besar, mereka bukan tandingan Sekte Malam Iblis yang mematahkan. Ketika para pengamat menyaksikan koordinasi yang brilian, mereka sangat kagum. Tidak, bukan itu saja. Tidak ada keraguan bahwa Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan sangat kuat. Tetapi siapa yang berani mengatakan bahwa Kepulauan Eksekusi Abadi dan 3 klan monster besar lemah? Alasan untuk keuntungan yang menindas seperti itu sebagian karena perintah dari Four Protector. Tetapi yang paling penting masih karena keseluruhan dari Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan semakin menguat. Dan alasan untuk itu adalah karena pedang penyegel iblis. Baru saja, aku merasakannya. Kekuatan yang dilepaskannya telah membuat Crippling Knight Demon Sect ganas,
Namun, orang yang menangkap pedang penyegel iblis adalah Chu Feng. Jadi, pada akhirnya, alasan untuk keuntungan luar biasa mereka adalah Chu Feng. Jelas orang yang cerdik kepada orang banyak. Chu Feng, setelah mendengar kata-kata itu, beberapa ratus juta orang tidak bisa membantu melemparkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Baru kemudian mereka menemukan dia tetap setenang awal, tampak seolah-olah dia tahu dia akan menang. Keyakinan mutlak seperti itu dikenakan di wajahnya. Menggunakan formasi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Benar-benar tak tahu malu, kulit Murong Mingtian sangat tidak sedap dipandang. Setelah raungan marah, dia mengangkat telapak tangannya dan mendorongnya ke depan. Lapisan kekuatan marsial tingkat Raja terbang menuju Crippling Night Demon Sect. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Wus. Namun, dalam sekejap Murong Mingtian bergerak, Chu Feng tiba-tiba melambaikan pedang penyegel iblis di tangannya. Bilah energi hitam mengiris udara, dan juga melalui serangan Murong Mingtian. Murong Mingtian, apakah kamu tidak ingin wajah? Bukankah kamu mengatakan kamu akan membiarkan mereka bertarung, dan kamu tidak akan melakukan apapun? Apakah kamu tidak tahu apa, menjaga kebenaran kata-kata kamu, setelah hidup selama beberapa ratus tahun? Chu Feng mengejek setelah memotong serangan itu. Tetap setia pada satu kata. Aku, Murong Mingtian, tidak melakukan hal seperti itu kepada musuh. Aku hanya tahu pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah penjahatnya. Dunia hanya mengingat sisi yang menang, Murong Mingtian berteriak, dan saat dia memegang persenjataan kerajaan di tangannya, dia menyerang Chu Feng. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah penjahatnya. Namun, bukan berarti tidak ada hal lain yang penting. Hari ini, aku akan secara terbuka mengalahkanmu. Chu Feng tersenyum ke wajahnya saat dia menghadapi Murong Mingtian, yang memegang persenjataan kerajaan dan memancarkan tekanan dari peringkat 7 Raja Bela Diri. Dia tidak sedikit pun takut. Suara mendesing. Tiba-tiba, sedikit gerakan datang dari tubuh Chu Feng, lalu dia langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah datang ke Murong Mingtian. Selain itu, Demon Sealing Sword tanpa ampun mengiris. Meskipun Chu Feng sudah menunjukkan kekuatan yang sangat kuat, Murong Mingtian tidak takut. Melambaikan persenjataan kerajaan di tangannya, dia menebas pedang penyegel iblis milik Chu Feng. Dia bertemu kekuatan dengan kekuatan persenjataan kerajaan dengan persenjataan kerajaan. Dengan ini, dia akan menunjukkan kekuatannya dari peringkat 7 Martial King untuk menjaga harga dirinya. Dentang. Akhirnya, keduanya bertabrakan, tetapi setelah ledakan besar, pergelangan tangan Murong Mingtian benar-benar bergetar, dan tubuhnya sedikit bergetar juga. Seperti panah, dia ditembak balik. Bagaimana ini mungkin? Ini, Murong Mingtian terpana. Dia bisa sangat jelas merasakan persenjataan kerajaan di tangannya gemetar hebat. Itu bukan hanya rasa takut yang sederhana, itu adalah ketakutan yang sangat mendalam, begitu banyak kehilangan keinginan untuk bertarung. Alasan untuk reaksi seperti itu secara alami karena Demon Sealing Sword di tangan Chu Feng. Raja persenjataan kerajaan itu tidak sesederhana hanya sebuah gelar belaka. Penangkalan yang dipancarkannya akan benar-benar membuat Royal Armament lainnya takut. Pada awalnya, Murong Mingtian bahkan berpikir dia bisa mengimbangi kerugian Royal Armament dengan peringkat 7 kekuatan Martial King dan dengan demikian menekan Chu Feng. Tapi apapun yang terjadi, dia tidak akan menyangka bahwa dia meremehkan Chu Feng, perkiraan yang terlalu rendah. Dengan bantuan pedang penyegel iblis, kekuatan Chu Feng jauh melampaui miliknya. Suara mendesing. Ketika Murong Mingtian terkejut, cahaya bersinar di bawah kaki Chu Feng, dan dia sekali lagi terbang mendekat dan menghampiri Murong Mingtian. Pedang siling iblis telah memancarkan tekanan. Siap untuk menyerang Murong Mingtian lagi. Brat, jangan anggap remeh aku. Meskipun dia tahu kekuatan Chu Feng, Murong Mingtian sangat marah. Chu Feng tidak berhati-hati sama sekali saat dia terus mengejarnya. Dia jelas memandang rendah dirinya. Di tengah kepahitan, dia juga menyerang. Meskipun dia memegang Royal Armament di tangannya, dia tidak melambaikannya. Sebagai gantinya, dia melambaikan lengan bajunya, dan melepaskan kekuatan marsial yang tak terbatas. Segera mulai menyatu, menjadi senjata yang tak terhitung banyaknya. Bilah, tombak, pedang, tombak, kapak, kait, garpu, belati, tongkat, tombak, tongkat, pentungan, palu. Cakar, setiap satu dari segudang senjata mengandung kekuatan yang tidak kalah dengan Royal Armament. Ketika lebih dari 10.000 senjata yang setara dengan persenjataan kerajaan berkumpul, orang dapat membayangkan kekuatannya. Ini bukan serangan sederhana, itu adalah keterampilan bela diri. Itu juga bukan keterampilan bela diri yang sederhana, itu adalah keterampilan bela diri peringkat 9 yang sangat mendalam.
Kekuatannya sangat menakutkan, dan semua orang sangat tertarik pada kekuatan keterampilan bela diri ini. Tetapi hal yang paling mengejutkan adalah kurangnya niat Chu Feng untuk berhenti, bahkan ketika menghadapi keterampilan bela diri seperti itu. Dia bahkan tidak berencana menggunakan keterampilan bela diri untuk melakukan serangan balik. Dia bertujuan untuk menggunakan pedang iblis-iblis untuk memenuhi senjata ini setara dengan persenjataan kerajaan. Suara mendesing. Akhirnya, Chu Feng mulai bergerak. Pedang penyegel iblis di tangannya dengan cepat meluncur di udara, dan bilah energi hitam terbang keluar. Itu sederhana, tak terkalahkan dan tak terhentikan. Itu menimbulkan kehancuran di semua area yang dilaluinya. Itu benar-benar menghancurkan karena menghancurkan semua persenjataan kerajaan yang dibuat oleh keterampilan bela diri. Dengan hanya satu serangan, Chu Feng menghancurkan peringkat 9 keterampilan bela diri Murong Mingtian.